Shalom, salam sukacita selalu buat kita semuanya. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus menyertai, memberkati kita, dan memenuhi kehidupan kita senantiasa. Sebelum kita masuk dalam renungan harian, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu lewat doa ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan syukur kami atas seluruh kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Marilah Tuhan, Engkau menuntun, membimbing kami, membuka hati kami Bapa di surga, biar kiranya Engkau mengajari lebih dalam lagi Tuhan kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan boleh terjadi buat hamba-Mu. Biarlah Engkau melayakan hamba-Mu untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Marilah Tuhan berotoritas atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan dari kekerasan hati yang terambil dari Filipi 2 ayat 3. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja saya bacakan dari Filipi 2 ayat 3. Dalam ayat ini kita diberi panggilan untuk hidup dalam kemerdekaan dari kekerasan hati dan egoisme. Mari kita menggali lebih dalam lagi makna ayat ini untuk memahami bagaimana Allah memandu kita, menuntun kita untuk menjalani hidup yang penuh cinta dan rendah hati. Saudaraku, bayangkan seorang pelayan yang bekerja di restoran mewah. Meskipun pekerjaannya melibatkan tugas-tugas yang mungkin dianggap rendah, seperti membersihkan meja dan melayani pelanggan, dia melakukannya dengan sukacita dan cinta dan kasih. Dia selalu tersenyum dan dengan sabar melayani setiap pelanggan, mendengarkan dengan perhatian dan mengutamakan kebutuhan mereka. Pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai, dan mereka meninggalkan restoran dengan perasaan puas dan senang. Dalam ilustrasi ini, kita melihat gambaran kemerdekaan dari kekerasan hati melalui sikap pelayan yang rendah hati dan penuh kasih. Dalam Filipi 2 ayat 3, Allah memanggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan ini dengan mengenali kepentingan orang lain dan menjauhi sikap egois. Mari kita selami pesan yang terkandung dalam ayat ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Demikian kalimat pertama dari ayat ini. Ayat ini memberikan kita peringatan yang tegas terhadap sikap egois dan kekerasan hati. Manusia cenderung untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, bahkan jika itu harus mengorbankan perasaan atau kebutuhan orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk merdeka dari sikap ini dan memandang lebih tinggi dari itu. Dan kalimat yang berikut, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini terletak panggilan mendalam untuk hidup dalam cinta dan rendah hati. Allah mengajak kita untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri kita sendiri. Ini bukan hanya panggilan untuk menghindari kekasaran hati, tetapi untuk aktif memperhatikan dan melayani orang lain dengan cinta yang tulus. Dalam pasal yang sama, ayat 5-8 mengajak kita untuk memiliki pikiran Kristus yang rendah hati dan penuh kasih. Kristus adalah contoh sempurna dari seorang yang hidup dalam kemerdekaan dari kekerasan hati.
Ia sang raja yang mulia datang sebagai hamba untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketika kita hidup dalam kemerdekaan dari kekerasan hati, kita mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Sikap rendah hati dan kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain adalah bukti dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Hal ini juga membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini adalah panggilan Allah untuk hidup dalam kemerdekaan dari kekerasan hati dan egoisme. Dalam Kristus kita diberikan contoh dan kekuatan untuk hidup dalam cinta dan rendah hati. Mari kita memilih untuk merdeka dari dorongan egois dan memandang lebih tinggi orang lain dari diri kita sendiri. Melalui kemerdekaan ini, kita dapat menjadi saksi yang kuat bagi kasih Kristus dalam dunia yang penuh dengan ketidaksetaraan, konflik, dan sikap kasar. Marilah kita hidup dalam harmoni dengan sesama, mengutamakan kepentingan orang lain, dan memandang diri kita sebagai hamba Allah yang melayani dengan cinta. Marilah kita berdoa agar kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hidup dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, menjalani hidup yang mencerminkan karakter-Nya, dan menjadi terang dalam dunia yang membutuhkan cahaya Tuhan, sinar Tuhan. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan harian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu, buat renungan harian ini Bapa di surga. Lewat renungan ini Engkau mengajari kami Tuhan bagaimana kami Tuhan harus bersikap rendah hati dan mencontoh atau meniru Yesus Kristus sebagai model atau contoh yang sempurna bagi kami untuk merendahkan hati. Terima kasih Bapa di surga, teruslah menuntun membimbing kami Bapa di surga, supaya kami tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terpuji, termulia Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.